Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku petani porang yang kami banggakan, saya Muhammad Asnawi. Ketemu lagi di channel Abi Petani Porang. Nah, kali ini kami ingin menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat petani porang. Ada prinsip dasar apa saja yang mendasari tanam porang supaya berhasil? Sahabat-sahabatku petani porang, sebelum berlanjut silahkan subscribe yang belum, tombol loncengnya, like dan komen. Ada beberapa prinsip dasar untuk bagaimana supaya kita bisa sukses bertani porang. Setidaknya ada 6 ya, setidaknya ada 6 item. Salah satunya, jangan Anda bertani porang kecuali satu ya. Prinsip dasarnya adalah kuasai ilmunya. Nah, sahabat-sahabat petani porang, ilmu itu penting ya. Ilmu itu sangat vital untuk menentukan Anda bisa berhasil atau tidak di semua lini, di semua kegiatan, di semua segmentasi. Nah, ilmu itu sangat penting. Coba bayangkan orang sekolah, anak-anak mulai TK, RA, SD, MI sampai SMA, itu bahkan sampai perguruan tinggi, itu kan dalam rangka menuntut ilmu ya. Kalau dibanding biayanya itu cukup mesti luar biasa. Coba hitung biaya kos makan ya, biaya pakaian, biaya transportasi, biaya hidup lah. Itu mulai TK sampai perguruan tinggi, sampai sarjana, S1, sampai S3, bahkan sampai profesor, itu habis dana berapa coba. Nah, apa artinya? Memang ilmu itu mahal harganya. Kalau Anda ingin tanam porang, jangan segan-segan cari ilmu sebanyak mungkin, cari referensi sebanyak mungkin. Nah, referensi itu banyak. Jangan hanya, saran saya, Anda semua menuntut ilmu, mencari ilmu dengan cara melihat YouTube. Jangan. Artinya jangan hanya dijadikan dasar. Boleh, silahkan Anda melihat, membuka-buka semua YouTube terkait dengan petani atau tanaman porang. Silahkan, tapi jangan hanya satu-satunya ya, karena jujur terus terang biasanya yang ada di YouTube itu tidak enaknya, biasanya tidak disampaikan. Yang disampaikan itu enaknya saja, panennya saja, bagusnya saja, pahitnya tidak disampaikan. Itu biasanya seperti itu. Nah, sehingga kalau Anda semua mau mencari ilmu tentang porang, silahkan cari referensi yang langsung ya, cari tetangga atau teman dekat atau siapalah yang langsung, yang sekiranya Anda anggap sudah sukses. Silahkan Anda ke sana mencari ilmu secara langsung, tiru kenapa dia bisa sukses. Sebetulnya gampang, tapi Anda jangan coba-coba kalau tidak menguasai ilmunya. Ini pengalaman langsung berbagi. Saya sendiri kemarin pernah jatuh ya, pernah rugi, kerugian yang cukup lumayan, kisaran 60 juta lah ya, hampir 1 hektar porang rusak habis semua. Itu sudah ada di video kami. Itu karena memang kami tidak menguasai ilmunya, padahal kami sudah berusaha maksimal sampai ke Madiun, ke Pak Paiti Porang, sampai ke Pak Martono, belajar langsung sama orang-orang yang sukses. Itu mungkin karena kelemahan saya, sehingga saya tidak bisa menyerap ilmu semuanya. Nah, itu prinsip dasar pertama. Prinsip dasar kedua, pilihlah bibit. Bibit itu yang paling baik, karena bibit itu sangat menentukan ya. Bibit sekecil ini atau bibit sebesar ini itu sangat menentukan. Nah, jenis bibit itu banyak sekali. Nanti akan kami upload pada video berikutnya, karena jumlah bibit itu setidaknya ada 6. Nah, kami cukup merekomendasikan bagi petani porang pemula, pilihlah bibit, tanamlah bibit dengan bibit katak seperti ini. Insya Allah aman. Itu yang pertama. Yang kedua,
sebelum tanam, lahan ini harus digemburkan dulu. Pak, dengan apa penggemburan lahan? Banyak sekali cara. Ada yang pakai jonder, ada yang pakai kultivator, ada yang pakai cangkul manual, ada yang pakai hand traktor. Terserah, yang penting gembur. Syukur gemburan tanah itu nyampe 30 sampai 40 cm. Karena apa? Karena memang akar dari porang ini luar biasa. Akarnya nanti akan merambat kemana-mana, dan memang dia juga cukup dalam juga. Agar umbi ini kalau besar ini kan nyampe 15 cm. Nah, ditutup sekitar 10 atau 5 cm. Sehingga kegemburan tanah itu kalau bisa terjaga sampai 30 cm minimal. Syukur tanamnya nanti pakai mulsa, dan mulsa itu sendiri ada beberapa jenis mulsa. Ada yang memakai mulsa plastik, ada yang memakai mulsa jerami, dan lain-lain, atau rumput atau sejenisnya. Nah, itu prinsip dasar kedua. Pilihannya adalah bibit bagus, tanahnya gembur. Yang ketiga kalinya pupuk dasar. Pupuk dasar ini mesti harus, karena apapun yang namanya makhluk hidup itu butuh nutrisi, butuh pupuk, butuh makanan yang cukup, ya. Nah, porang itu pupuk dasarnya boleh pakai kohe sapi, kohe kambing, kohe ayam, atau apalah yang sudah difermentasi dengan matang. Insya Allah cukup menjadi pupuk yang baik. Hati-hati tapi kalau pakai pupuk kohe ayam atau kohe sapi atau kohe kambing harus fermentasinya matang. Kalau tidak matang, kalau tidak bagus, tunggu nanti porang Anda pasti akan terjadi busuk semua karena banyak sindatnya. Ini sudah kami buktikan. Itu yang selanjutnya, pemupukan berkala, ya. Nomor 4, pemupukan berkala itu juga menjadi prinsip dasar bagaimana tanam porang supaya bisa berhasil. Nah, berupa apa Pak pemupukan berkala itu? Seperti apa? Anda bisa melakukan mungkin setelah porang ini tumbuh, ya, daunnya sudah mulai mekar, itu Anda berikan pupuk yang kedua, ya, kedua, ketiga, bahkan sampai keempat. Bisa dimulai mungkin dari Desember sampai bulan Maret. Nah, pupuk berkala ini bisa Anda silahkan memakai pupuk kandang POC, buat sendiri atau beli di toko, disemprotkan atau dikocorkan, teknisnya monggo. Pak, kalau pakai pupuk kimia gimana? Boleh, asal tidak banyak. Tapi hati-hati loh ya, kalau banyak nanti bisa memicu porang ini menjadi busuk, ya. Porang ini awet, umbinya ini awet, keras, karena memang alamiah itu lebih bagus, pupuk alamiah. Yang kelima, prinsip dasar tanam porang setidak-tidaknya harus, ya, harus dirawat gitu, rawat secara berkala, dirawat secara rutin, itu akan lebih baik. Dirawat seperti apa? Rawat itu macam-macam. Bersihkan gulma, kalau gulmanya hilang, gulmanya bersih, rumputnya bersih, insya Allah dijamin 99% akan berhasil, ya. Amin, akan berhasil kalau memang rumputnya itu hilang. Tinggal yang terakhir, jaga supaya kelembaban tanah ini dijaga, dan hati-hati dengan penyakit yang namanya jamur. Itu saja sebetulnya, ya, prinsip dasarnya. Lah, untuk menjaga itu gimana? Untuk menjaga itu jaga pH tanahnya. pH tanah itu dijaga, bisa ditaburi dolomit. Nah, dolomit itu bisa ditaburkan di awal atau di terakhir. Nanti bisa diberikan lagi. Nah, itu sahabat-sahabatku petani porang. Insya Allah setidak-tidaknya kalau 6 hal tersebut atau 5 hal tersebut sampean lakukan, sampean penuhi, insya Allah akan panen. Nah, harapannya seperti itu.
Itu sahabat-sahabatku petani porang semua, ini sekedar sharing pengalaman saja karena saya juga sudah melakukan. Semoga Anda semua berhasil. Tak lupa yang terakhir kami doakan semoga Anda semua selalu sehat, keluarganya sehat, anak istri sehat, dzurriyyahnya sehat, dan insya Allah diberikan anugerah yang luar biasa, keberkahan hidup. Cukup. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Yuk kita bersemangat bertani porang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.